Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nama saya Mutiara Sari. Saya dari Prodi Manajemen. Saya dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi semester 3. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pemasaran holistik di dalam manajemen pemasaran. Selanjutnya, apa itu pemasaran holistik? Pemasaran holistik yaitu strategi untuk mengembangkan strategi pemasaran di tingkat internal departemen divisi menjadi strategi bersama pada suatu perusahaan dan melibatkan seluruh fungsi atau divisi dalam departemen. Kemudian ada 4 elemen utama dalam pemasaran holistik, yaitu yang pertama pemasaran internal, kedua pemasaran terpadu, ketiga pemasaran relasi, dan yang terakhir adalah pemasaran kinerja dan tanggung jawab sosial. Oke, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pemasaran internal. Apa sih pemasaran internal itu? Pemasaran internal adalah elemen dari tadi holistic marketing atau pemasaran holistik. Tugasnya adalah memperkerjakan, melatih, dan memotivasi karyawan yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan memahami prinsip pemasaran yang baik, terutama menjadi manajemen senior. Kemudian tidak hanya itu ya teman-teman, di dalam pemasaran internal itu seharusnya pemasar yang cerdas mengenali bahwa aktivitas pemasaran di dalam perusahaan sebagai sesuatu yang sangat penting, sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan pemasaran keluar perusahaan. Tidaklah mungkin untuk menjanjikan pelayanan yang prima sebelum karyawan perusahaan tersebut siap. Tentunya pemasaran bukan hanya tentang tanggung jawab satu departemen, tetapi menjadi tanggung jawab perusahaan secara keseluruhan yang akan membawa kepada visi, misi, perencanaan, serta strategis perusahaan. Akan berhasil apabila mencapai suatu tujuan. Di mana jika semua departemen dalam perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan pelanggan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pemasaran internal ini sebelum kita memasarkan keluar dulu, sebaiknya kita menjamin pemasaran di dalam atau di internal. Ya, seperti contohnya memberi reward kepada karyawan teladan. Terus contoh kasus dalam perusahaan, sebut saja dalam perusahaan Bluebird, itu sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi ya, taksi, memberikan penghargaan lencana dan piagam kesetiaan atau loyalitas kepada karyawan yang bekerja dengan masa bakti yang cukup lama, yaitu 8 tahun, 16, 24, 32, bahkan sampai 40 tahun. Serta memberikan beasiswa kepada putra-putri karyawan tersebut. Tuh. Jadi sehingga karyawan merasa bahwa departemen itu turut andil melakukan kegiatan pemasaran gitu kepada pelanggan. Ya, secara detailnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran terpadu. Pemasaran terpadu adalah suatu pendekatan untuk menciptakan pengalaman terpadu dan tanpa hambatan bagi konsumen untuk berinteraksi dengan merek dagang, dengan merancang dan mengarahkan semua komunikasi seperti iklan, promosi, penjualan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital. Dibuat sedemikian rupa sehingga semua bekerja sama sebagai kekuatan terpadu dan berpusat di sekitar citra merek yang kuat. Contohnya ya, dalam pemasaran terpadu itu apabila rumah sakit membeli perangkat MRI dari divisi sistem medis General Electronic, maka mereka berharap mendapat dukungan instalasi yang baik, pemeliharaan, serta layanan pelatihan dalam paket pembeliannya.
semua komunikasi pemasaran harus terpadu atau terintegrasi menggunakan strategi komunikasi yang terpadu. Berarti memilih cara komunikasi yang dapat memperkuat dan mendukung satu sama lain. Kemudian kita masuk ke dalam poin 3, yaitu pemasaran relasi. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pemasaran relasi di sini adalah suatu filosofi, yaitu proses atau strategi pemasaran dengan cara menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang sudah ada ataupun pelanggan yang baru. Itu melalui dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan, memperlakukan pelanggan sebagai mitra, menjamin bahwa para pegawai memenuhi kepuasan pelanggan dan memberikan kualitas baik pada pelanggan. Dalam pemasaran relasi juga diartikan sebagai segala aktivitas pemasaran yang diarahkan pada membangun, mengembangkan, dan mempertahankan pertukaran relasional yang sukses terhadap pelanggan. Tujuan utamanya itu satu, untuk menjalin pemasaran relasi atau mencari dan menjaga konsumen sehingga terus menjadi pelanggan yang loyal dan menguntungkan. Kalau bisa saya garis bawahi sih, pemasaran relasi ini lebih mendekatkan, lebih menarik perhatian kita kepada pelanggan. Gimana caranya pelanggan lama tetap mau membeli produk dari kita, terus mencari perhatian pada pelanggan baru gitu, sehingga semua kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Dengan begitu yang diuntungkan adalah perusahaan. Oke, yang selanjutnya adalah pemasaran kinerja dan tanggung jawab sosial. Aspek yang bertanggung jawab secara sosial dari konsep pemasaran holistik melibatkan perhatian yang lebih luas dari masyarakat luas. Ini mengharuskan bisnis untuk mengikuti etika bisnis tertentu dan berfokus pada kemitraan dalam organisasi, amal, atau komunitas. Bisnis dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang diharuskan membayar kembali hal yang sama. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial mendorong dampak positif dan mengaku kepentingan perusahaan. Untuk melanggengkan eksistensi perusahaan tidak hanya wajib memproduksi barang dan produk secara berkala, tentunya ya teman-teman, namun juga harus memposisikan diri di dalam masyarakat. Selain menjadi pemangku kepentingan dari keberadaan perusahaan, juga merupakan pelanggan dan calon pelanggan yang sangat prospektif bagi perusahaan. Karena itu, citra baik lewat kinerja serta kedekatan dengan pihak khalayak luas menjadi tugas perusahaan. Kalau saya simpulkan sih, di dalam pemasaran kinerja dan tanggung jawab sosial ini, gimana caranya perusahaan ini bisa ngambil hati masyarakat, dengan mengambil hati masyarakat dengan contoh ya, kegiatan CSR, terus bakti sosial, santunan ke panti asuhan, pembangunan saluran air, sekolah, serta beragam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Contoh aja ya, contoh di dalam perusahaan itu, sebut saja perusahaan besar, Unilever, yang konsisten gitu melakukan pengabdiannya kepada masyarakat, seperti halnya untuk menjalankan visi dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat seperti cuci tangan, mereka membawa produk Lifebuoy, seperti program sikat gigi, mereka membawa produk Pepsodent. Itu pun tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak ya, maksudnya masyarakat dan juga perusahaan. Tentunya perusahaan akan selalu eksistensi di masyarakat gitu, dan produknya akan terus-menerus dikenal. Begitu teman-teman. Oke, sekian. Itulah penjelasan 4 dari saya mengenai pemasaran holistik. Ada 4 bagian, yaitu pemasaran internal, pemasaran terpadu, pemasaran relasi, dan yang terakhir itu adalah
pemasaran, kinerja, dan tanggung jawab sosial. Saya rasa jika kita memperlakukannya 4 poin tersebut, insya Allah perusahaan kita akan terus eksistensi ya, begitu. Oke, demikian dari saya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.